Oke, kita akan kerjakan beberapa latihan dan contoh soal dari integral kontur. Tapi yang kita bahas itu adalah integral kontur dari bilangan kompleks. Nah, mungkin yang ada sekitar 3 soal yang akan kita bahas dalam video ini. Mungkin yang pertama itu kita namakan sebagai contoh saja example. Kita diminta untuk ini yang pertama mengevaluasi integral kontur dari set dz di mana C adalah C diberikan dengan X, integral konturnya diberikan dengan X adalah 3T dan Y adalah T kuadrat. Nah, di mana T-nya lebih kecil dari min 1, lebih besar dari min 1, lebih kecil dari positif 4. Nah, kita langsung saja menjawab. Kita punya integral kontur itu adalah C set konjugat dz sama dengan integral konturnya mulai dari mana? Kita punya batas integral konturnya diberikan dari min 1 sampai dengan 4. Kemudian set dz-nya adalah set konjugat dikali dengan set aksen dt. Sehingga di sini kita sudah punya set konjugat, set aksen dt. Nah, sekarang di soal kita tinggal dari alat yang ada kita tinggal membentuk set karena set dibutuhkan di sini. Nah, dalam bilangan kompleks itu kita kenal bahwa bilangan kompleks adalah set sama dengan X ditambah dengan Y. Sehingga kalau set sama dengan X tambah Y, sehingga tinggal substitusi saja X sama dengan 3T ditambah Y dikali Y-nya sama dengan T kuadrat, sehingga saya peroleh 3T plus T kuadrat dikali Y. Sehingga saya punya setnya adalah 3T plus. Nah, tapi sekarang yang saya butuhkan di soal adalah soal yang membutuhkan set konjugat. Maka dari set kita membentuk set konjugat adalah 3T. Kalau dia positif berarti negatif T kuadrat dikali I. Nah, kita sudah peroleh satu set konjugat. Yang dibutuhkan lagi adalah turunan dari set. Kita punya setnya adalah 3T T kuadrat I. Maka kalau saya turunkan dia terhadap T, set turunkan terhadap T berarti 3 plus 2 I T. Nah, kita sudah punya yang kita butuhkan. Yang pertama, set konjugat. Dan yang kedua adalah dz aksennya. Atau kita bisa tulis ini dalam bentuk yang lain menjadi dz sama dengan 3T plus 2IT dikali dengan dt. Nah,
kita sudah punya yang kita butuhkan, tinggal kita masukkan, berarti min 1 sampai dengan 4, set konjugatnya 3T dikurang dengan T kuadrat dikali I dikali dengan set aksennya, berarti set aksennya adalah dz. Berarti kita punya adalah 3T plus 2IT dt. Nah, sekarang sudah kita punya. Yang perlu dilakukan selanjutnya tinggal mengalihkan saja 3 kali 3 dikali dengan 2T, kemudian ini dikali dengan ini dikali dengan ini, sehingga kalau kita selesaikan kita punya min 1 sampai 4 dikali 3 kali, oh sorry, sini 3T. 3T, kalau 3T kita turunkan berarti sini tinggal 3. Itu berarti sini 3. Oke, berarti di sini kita peroleh sini 3. Lanjut. Sehingga 3T kali T kita peroleh 9T. 3T dikali dengan 2IT kita peroleh plus 6IT kuadrat. Kemudian min T kuadrat I dikali dengan 3 kita peroleh min 3 I T kuadrat. Kemudian plus kali min 1 kali 2 I kali I, berarti sini I kali I itu min 1. T kali T kuadrat kali T berarti T pangkat 3 dt. Sehingga kalau kita kuraikan kita punya min 1 sampai 4, 9T 6IT kuadrat dikurang dengan min 3IT kuadrat, kita peroleh sini positif 3IT kuadrat. Min kali min plus tambah T kuadrat berarti positif 2T pangkat 3 dt. Nah, sekarang kita sudah punya bentuk yang ini. Kita pisahkan yang dia mengandung bilangan real sendiri, yang dia mengandung bilangan kompleks sendiri. Sehingga kalau kita pisahkan, kita peroleh integral min 1 sampai dengan 4. Yang realnya dari pangkat terbesar berarti 2T pangkat 3. Pangkat terkecilnya berarti sini plus 9T. Ditambah dengan integral min 1 sampai dengan 4, yang bagian imajinernya adalah 3I T kuadrat. Sama-sama masih mengandung dt. Nah, kemudian kita selesaikan dari sebelah sini, kita peroleh kita pindahkan. Oke. Di sini ya. Langsung kita integralkan saja. Integral dari 2T pangkat 3 adalah 2/4 2/4T pangkat 4. Kemudian ditambah dengan integral dari 9T adalah 9/2 T pangkat 2. Oke, sudah kita punya 2/4 9T kuadrat. Ini yang pertama untuk integral yang bagian realnya. Kita bergerak dari min 1 sampai dengan 4. Nah, ditambah dengan yang bagian imajinernya, bagian imajinernya 3I dibagi dengan 3 dikali dengan T pangkat 3.
kita batasi dari sesuai batasnya min 1 sampai dengan 4. Nah, tinggal kita uraikan, berarti kita peroleh di sini kalau kita perkecil yang ini kita bagikan dengan 2, berarti kita punya sisa sini adalah 1/2 T pangkat 4 ditambah dengan 9/2 min 1 pangkat 4 ditambah dengan ini kita coret, yang imajinirnya kita keluarkan, berarti I dikali dengan T pangkat 3 min 1 sampai dengan 4. Nah, ini adalah satu konstanta, kita bisa keluarkan dia. Sehingga kalau kita lanjut lagi, kita punya sini adalah sama-sama mengandung setengah, ini setengah, sini juga ada 9,5, berarti kita bisa keluarkan 1/2 dikali dengan T pangkat 4 9, oh sini 9 per T kuadrat, 9/2 sini T kuadrat, sorry kita lupa sini T kuadrat, berarti 1/2 dikeluarkan T kuadrat, berarti sini tinggal plus 9 T kuadrat min 1 sampai dengan 4 plus I dikali dengan T pangkat 3 min 1 sampai dengan 4. Nah, tinggal kita uraikan. Kita substitusi batasnya, berarti sini 4 pangkat 4 ditambah dengan 9 dikali dengan 4 kuadrat. 9 dikali dengan 4 kuadrat. Ini untuk yang pertama, batas atasnya. Kemudian dikurangi dengan batas bawahnya, berarti di sini 4 kuadrat berarti min 1 kuadrat, min 1 pangkat 4 ditambah dengan yang berikut 9 dikali dengan min 1 pangkat 2. Ini baru untuk yang bagian realnya. Ditambahkan dengan imajiner dikali dengan 4 pangkat 3 dikurang min 1 pangkat 3. Untuk bagian, nah, tinggal kita uraikan 1/2 dikali dengan 4 pangkat 4 kita peroleh 256 ditambah dengan 9 kali 4 kuadrat kita peroleh 144. Nah, dikurang di sini tadi kita punya sisa min 1 pangkat 4 berarti 1, 9 kali ini berarti sini ini min 1 kuadrat berarti positif 1, 1 kali 9 berarti sini positif 9. Nah, dikurang dengan ditambah I dikali dengan 4 pangkat 3 kita peroleh 64. Ini pangkat ganjil berarti negatif berarti positif 1. Sehingga kita lanjutkan. Kita peroleh sini adalah 1/2 256 ditambah dengan 144 dikurang dengan 1 tambah 9 sini 10 ditambah I dikali dengan 65 sama dengan 100
256, 200, 350, saya perlu 390, berarti 1/2 dikali dengan 390 ditambah I dikali 65 sama dengan 390 390 bagi 2 ditambah dengan 65I, kita peroleh 195 ditambah dengan 65I. Oke, jadi integral dari integral set dz nya kita peroleh, jadi integral kontur set dz setnya kita peroleh 195 ditambah dengan 65I. Nah, itu untuk yang pertama. Kita pindah kerjakan yang kedua. Kita hapus semua dulu. Nah, kita kerjakan yang nomor 2. Oke. Yang nomor 2 itu dia bilang bahwa integral kontur C untuk seperset dz X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T. Kita batasi setnya dibatasi, nilai T-nya dibatasi dari 0 sampai dengan 2pi, dan kita langsung selesaikan saja. Penyelesaian. Nah, integral kontur set dz untuk X-nya sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, T-nya dibatasi dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, karena kita punya set itu sama dengan X tambah I dikali Y, sehingga kita bisa masukkan set sama dengan X-nya cos T plus I sin T. Nah, cos T kita tulis bentuk ini dalam bentuk Euler, berarti set itu sama dengan E pangkat I, karena sini T berarti sini I pangkat T. Sehingga kita sudah punya bentuk yang sederhana dalam bentuk Euler, bentuk eksponen atau bentuk Euler, sehingga kita kembali pada integral. Kita punya C itu, integral kontur C itu adalah seperset dz tinggal kita masukkan, tapi di situ yang kita butuhkan itu sama seperti yang tadi, kita butuh konjugatnya. Berarti kalau saya punya 1/set, berarti 1 dibagi dengan setnya E pangkat I, E pangkat I, E pangkat IT. Kemudian kalau E pangkat IT dalam pangkat positif, saya mau ubah menjadi pangkat negatif supaya bisa saya turunkan, berarti E pangkat min I T. Positifnya sudah menjadi negatif, sehingga sepersetnya kita sudah punya setnya. Sekarang tinggal kita cari turunannya.
setnya sama dengan E pangkat IT, berarti D set DT-nya adalah I dikali dengan E pangkat IT. Nah, ini adalah kalau kita turun dari eksponensial, berarti yang pangkatnya kita turunkan diperoleh. Karena I adalah satu konstanta, berarti I ke bawah, di atas I pangkat T-nya tetap. Nah, sehingga kita sudah punya turunannya DT. Sekarang kita membutuhkan DT. Oh, tidak, D set-nya sudah kita peroleh. Kita lihat yang kita butuhkan ini sudah. D set DT-nya sudah. Kalau kita tulis dalam bentuk lain, berarti D set sama dengan I dikali dengan E pangkat I T DT. Ini sudah. Sekarang yang berikutnya E pangkat IT. Sudah kita punya ada ini. Sehingga langsung saja kita masukkan integral dan kontur dari set D set adalah integral dari kita punya batas 0 sampai dengan 2pi. 0 sampai dengan 2pi dikali dengan setnya. Setnya adalah E pangkat min IT dikali dengan turunannya. Dikali dengan turunannya kita peroleh D setnya adalah I dikali dengan E pangkat IT DT. Oke. Sudah kita punya 0 sampai dengan 2pi. Nah, pada bagian sini dari dimana? Oh, ini. Kalau ini kan berlaku hukum yang ini. Kalau C per N berarti N pangkat min 1. Nah, sekarang kalau di sini tuh cuma berlaku ini. A pangkat M kali A pangkat N, berarti A M tambah N ada berlaku di sini. Berarti nanti saya punya di sini adalah ini pangkatnya negatif, ini pangkatnya positif. Karena positif negatif positif berarti kalau saya jumlahkan hasilnya E pangkat 0. Sedangkan E pangkat 0 itu hasilnya 1. Kalau kita tulis E pangkat 0 dikali dengan I DT. Gitu? Nah, sehingga kalau saya tulis I-nya satu konstanta ke belakang, berarti 0 sampai dengan 2pi I E1 E pangkat 0 1 DT. Sehingga saya peroleh I dikali dengan T 0 sampai dengan 2pi. T, oke. Kemudian I dikali dengan batasnya 2pi, tinggal dikurang dengan batas bawahnya 0. Saya peroleh hasilnya adalah 2pi I. Jadi integral kontur untuk C per set D set itu sama dengan 2pi I untuk X sama dengan cos T dan Y sama dengan sin T. Untuk T-nya dibatasi dari 0 sampai dengan 2pi. Oke. Itu untuk nomor 2. Sekarang kita pindah ke nomor 3. Kita pindah ke nomor 3. Kita bersihkan yang ini dulu. Oke. Kita pindah ke nomor 3. Kita pakai warna biru coba. Nah. Nomor 3 itu kita diberikan suatu integral kontur di mana X, fungsinya adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat
the set. Nah, kalau kita punya integral kontur, kalau misalnya dua integral berarti sama saja dengan integral biasa. Integral yang pertama ditambahkan dengan integral yang kedua dengan gambarnya yang diberikan untuk integral x kuadrat tambah y kuadrat ini adalah, oh sorry, kita bikin gambarnya bagus. Oke, saya bikin di sini saja ya. Oke. Sini, kalau sini kita namakan sumbu x, yang ini adalah sumbu real. Di sini adalah sumbu y atau sumbu imajiner. Nah, pertama kita punya integral konturnya bergerak di sini dia bergerak sampai dengan 1. Sini juga dia bergerak sampai dengan 1. Atau dalam imajiner berarti, dalam sumbu imajiner berarti i. Sehingga di sini dia bilang dia bergerak dari 1 tambah i. Kemudian yang berikut, dari sini dia melangkah ke atas sejauh 2 satuan. Sejauh berarti sini 2 i. Kalau sini 1, 2 i berarti saya punya 1 ditambah dengan 2 i. Oke, sudah ini tuh gambar yang diberikan untuk integral dari fungsinya x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, sekarang di sini yang menjadi C1-nya adalah bagian sini. Ketika dia bergerak dari sini, ini C1 integral yang pertama. Ketika dia bergerak dari 1 ke 2, dia punya ini adalah integral kontur yang kedua. Nah, saya punya fungsi ini. Kemudian ketika dia bergerak dari titik 0 sampai sini, berarti sini adalah titik 0,0. Sehingga kalau kita punya dua integral, maka kita bisa tulis bentuk ini. Bentuk dari integral kontur x kuadrat ditambah dengan y kuadrat dz yang pertama C1 untuk x kuadrat ditambah dengan y kuadrat dz ditambah dengan C2 fungsinya tetap sama x kuadrat ditambah dengan y kuadrat dz. Oke. Sekarang kita lihat untuk sepanjang kontur yang pertama. Untuk kontur yang pertama kita misalkan y-nya itu sama dengan x. Kalau yang pertama, kalau saya buat dia gambar sini berarti itu sini dia bergerak dari sini. Dia bergerak dari titik 0 ke 1. Ini kontur yang pertama, C1 bergerak dari 0 sampai dengan 1. Itu. Sehingga ini y, ini x. Integral kontur yang pertama. 1 tambah i. Dia bergerak sepanjang satu satuan, berarti saya bisa tulis untuk integral kontur yang pertama C1-nya. Kita kerjakan bisa-bisa. C1 lebih dulu C1
X tambah I Y kuadrat dz sama dengan integral dari 0 sampai dengan 1 untuk X tambah I Y kuadrat. Kita lihat kita punya setnya. Tadi kita punya sini Y sama dengan X. Kita butuh nilai dz-nya. Sehingga kalau set sama dengan X tambah Y, maka set itu sama dengan X ditambah I dikali dengan Y-nya kita ubah menjadi X karena Y sama dengan X, sehingga dz-nya 1 ditambah I turunkan terhadap X. Berarti ketika saya punya 0 sampai 1 X tambah I kuadrat berarti dikali dengan 1 ditambah I dx. Ini saya lingkari saja supaya tidak gabung, kita kasih warna yang beda. Oke, kita kayaknya pakai warna biru deh. Oke, sekarang sudah, tinggal kita integralkan. Nah, kita lihat 1 tambah ini bisa kita kalikan, tapi karena dia suatu konstanta, kita bisa pindahkan saja ke belakang. 1 ditambah I dikali 0 sampai dengan 1 X ditambah I Y kuadrat dx. Nah, kemudian karena Y-nya sama dengan X, kita substitusi saja ke kita tinggal substitusi saja untuk ubah Y-nya dengan nilai X. Berarti kita ubah sini saja. Sini dengan sini. Sehingga sini saya bisa tulis menjadi, kita bikin pennya dulu. Oke, sini Y kuadrat sedangkan Y sama dengan X untuk kontur yang pertama, berarti sini saya ubah menjadi X kuadrat, ini saya ubah menjadi X kuadrat. Nah, sudah. Sekarang kalau misalnya X kuadrat tambah Y kuadrat, X kuadrat tambah Y kuadrat, X tambah Y kuadrat. Sini juga ada pangkat 2, di sini juga ada pangkat 2. Berarti sini juga pangkat 2. Berarti kalau saya punya sini 1 ditambah dengan Y kuadrat dikali dengan 0 sampai dengan 1. Berarti sini kalau X kuadrat berarti saya bisa tulis menjadi 1 ditambah I dikali dengan X kuadrat dx. Kita buat mudah supaya kita tidak begitu lama untuk uraikan. Berarti karena sini 1 tambah I kuadrat, 1 tambah I kuadrat berarti kita bisa tulis menjadi 1 ditambah I kuadrat 0 sampai dengan 1 di sini X kuadrat dx. Nah, kita hemat space, kita kerja di belakang sini saja. Kita pakai warna ini. Nah, sekarang sini kita batasi, kita kerja di sini. Oke. Sekarang kalau kita sudah punya sama dengan 1 ditambah dengan I dikuadratkan integral dari X kuadrat berarti sepertiga X pangkat 3 untuk batasnya 0 sampai dengan 1. Berarti sini 1 ditambah dengan I dikuadratkan, sini
sepertiga, batas atasnya 1/3 dikurang sepertiga kali 0/3. Sehingga saya peroleh sini 1 tambah I kuadrat 1/3 berarti sepertiga. Nah, dikalikan dengan sepertiga 0 kuadrat itu tetap, berarti nanti saya punya sini adalah 1 ditambah I kuadrat dibagi dengan 3, karena nanti sepertiga kita kalikan sepertiga kali sepertiga kali sepertiga pangkat 1/3 tetap 1 kali sepertiga sepertiga, sepertiga dikurang sepertiga kali 0/3 tetap sepertiga, jadi sepertiga dikurang 0, sehingga kita peroleh sisanya adalah sepertiga. Kita peroleh sisanya adalah sepertiga, sehingga sepertiga dikali dengan 1 plus I kuadrat tetap 1 plus I kuadrat dibagi dengan 3. Jadi integral yang pertama ini kita punya hasil. Nah, bisa kita uraikan nanti sebentar kita uraikan. Nah, sekarang kita pindah beralih ke ini kita kerjakan untuk C1. Jadi bagian ini sudah. Sekarang kita beralih ke bagian kedua. Bagian kedua yang kita kerjakan lagi berarti di sini kita bisa tulis integral C2 untuk X kuadrat ditambah dengan I Y kuadrat dz. Kita perlu nilai dz-nya z sama dengan, kita uraikan sini, z itu sama dengan X tambah Y. Dari sini kita punya nilai X-nya itu sama dengan 1, gitu. X sama dengan 1, berarti saya punya sini Z sama dengan 1 ditambah dengan I dikali dengan Y. Sehingga kalau saya turunkan dz, saya turunkan Z terhadap Y, berarti sini 0 ditambah dengan I dy, atau dz sama dengan I dy. Sehingga pada bagian ini kita sudah punya set untuk kita mencari nilai dz-nya. Nah, maka saya bisa tulis dari, nah dia punya, kita melangkah dari 0 sampai dengan 1 sampai dengan 2. Dari 1 kita berangkat dari 1 sampai dengan 2. 0, 1, ini 1 sampai dengan 2. Ini berarti saya bisa tulis 1 sampai dengan 2. Untuk integral X kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti sini X-nya nilainya tadi sudah, X-nya itu sama dengan 1. X itu sama dengan 1. Berarti saya sudah punya sini adalah 1 kuadrat tetap 1 ditambah dengan I dikali dengan Y kuadrat. dz-nya adalah I dy. Nah, sehingga kalau kita tinggal kita lanjutkan integral 1 sampai 2 untuk 1, I-nya konstanta, kita bisa ke belakang toh I, atau kita bisa kalikan saja dulu sudah supaya sini habis. Oke, kita kalikan saja dulu ya. Sini kita butuh pen. Oke.
Kalau kita kalikan berarti 1 sampai 2. 1 kali I kali 1 berarti I, ditambah dengan I kali I berarti I kuadrat, I kuadrat BY. Berarti 1 sampai 2, 1 dikurang, I kuadrat dikurang dengan Y kuadrat DY. Sehingga kalau kita turunkan, kita integralkan, berarti sini I dikali dengan ini konstanta, berarti IY dikali dengan min 1/3 Y pangkat 3, kita batasi dari 1 sampai dengan 2. Nah, tinggal kita masukkan batas atasnya I dikali dengan 2 dikurang dengan 1/3 dikali dengan I2 1/3 dikali dengan 2 pangkat 3 dikurang sini I dikali dengan 1 dikurang 1/3 dikali dengan 1 pangkat 3. Kalau kita uraikan, kita punya sini 2I dikurang 2 kali 2 kali 2, berarti kita punya 2 pangkat 3, 8 bagi 3 dikurang dengan I 1 pangkat 3, berarti tetap I 1/3 sama dengan kita keluarkan berarti 2I min 8/3 min kali I berarti min I min kali plus berarti ini plus 1/3. Berarti sini kita peroleh min 8 sini ya. Ini bagian real, ini bagian real, sehingga kita kalau jumlahkan kita punya sini min 8, berarti sini min 7/3 2I dikurang I, berarti sini positif I. Nah, tinggal kita sudah dapat yang hasil kedua, min 7I ditambah dengan I. Nah, sekarang kita kembali ke permintaan soal bahwa dia minta untuk kita sudah dapat C1 integral kontur yang pertama, integral kontur yang kedua. Kan soalnya adalah, kita pakai penyan warna lain. Kan soalnya itu adalah integral kontur dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dz itu sama dengan integral kontur yang pertama berarti C1 untuk X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dz ditambah dengan integral kontur yang kedua berarti C2 X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dz. Berarti sini yang pertama tadi kita peroleh adalah nih 1 tambah I kuadrat bagi 3, berarti kita tinggal tulis 1 ditambah I kuadrat dibagi dengan 3. Yang berikut kita tinggal jumlahkan, yang berikut adalah min 7/3 ditambah dengan I. Nah, kita butuh uraikan dari ini, bagian yang ini nih. Kita pakai pen yang beda lagi ini ya. Nah, ini kakak saya uraikan di sini ya. 1 ditambah I kuadrat itu sama dengan 1 kuadrat 1 ditambah dengan 2 2 kali 1 kali 2 berarti 2I
I kuadrat berarti min 1. Min 1 berarti sini saya bisa coret. Nah, sehingga saya peroleh hasilnya adalah 2i. Sehingga kita kembali ke soal. Kita mau kerjakan sini, kita bisa tuliskan 2i per 3 dikurang 7 per 3 ditambah dengan i. Sehingga kalau kita uraikan di sini saja, kita peroleh yang real kita pisahkan berarti min 7 per 3 ditambah yang realnya, yang imajinernya 2i per 3 ditambah dengan i. Tinggal kita samakan penyebut, berarti min 7 per 3 ditambah 2i per 3 ditambah 3i per 3. Berarti kita peroleh min 7 per 3 ditambah 5i per 3. Oke. Itu adalah hasil jumlahan dari integral kontur yang pertama dengan integral kontur yang kedua. Oke, kita sampai di sini. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video berikutnya.